mengingatkan ya umpamanya mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Ya Beberi ngomong apa? Ya itu tadi seumpamane orang awam kan setan iblis itu kan kita nggak tahu, taunya wah itu goib itu iblis. Nah tapi kalau orang yang udah ilmunya tinggi apa udah tahu itu segumpalan asap atau apalah, tapi kita orang awam itu ya mindsetnya itu setan, jadinya kita takut. Masih apa terus? Nah terus pertanyaannya gimana caranya biar mindsetnya itu bukan Setan, Setan bukan atau, jin, yang konsepnya wujud, ya yang tadinya terkonsep oleh wujud ya. ya Sudah? udah. Ini saya cerita dulu waktu pertama saya belum mukasyafah, belum liko atau belum fana. Kan saya pernah tahun 2008 servis TV ya, servis TV itu manggul, bukan pakai kendaraan manggul karena dekat, antara kurang lebih 400 meter. Di suatu jalan itu ada jembatan yang terkenal bong. Ya, jembatan itu terkenalnya mengerikan atau pada waktu itu terkenalnya mengerikan. Nah, di saat itulah kata mengerikan itu kan jadi termenset ya, terekam oleh otak kita, termenset. Pas saya lagi bawa TV, dilihat di jembatan yang sebelah barat kanan jalan itu ada wujud segini manusia, segini ular, kupingnya juga panjang, matanya juga gede. Itu saya bawa TV mau servis itu lari sampai kepada tempat servis TV. Saya mau meninggalkan TV, kan servisnya lama. Saya tanya, karena pada waktu itu saya belum tahu jalan. Saya tanya, pulang ke pedukuhan saya, ke tempat saya, selain lewati jalan yang tadi, itu lewat mana? Nah, kata tukang servis TV kan bingung kalau mau lewat sana jauh, lewat Kuang jauh, lewat Banyurip jauh. Sama-sama lewat Kuang juga angker, lewat Banyurip juga angker. Jadi saya disuruh dipaksa tetap kembali ke jalur yang tadi, jalur yang asal yang tadi ngeliat wujudan itu segini manusia ke bawah ular. Nah di saat saya pulang itu kan termenset bayangan yang tadi masih kental di sini, sehingga 100 meter sebelum melewati tempat yang tadi wujudnya kesini ular, kesini manusia, itu kan saya nyopot sendal. Kalau bahasa Malaysianya apa sendal itu? Dopiak ya. Nyopot alas kaki, nyopot alas kaki, saya lari sekencang-kencangnya. Terus di tempat lain juga masih banyak, karena itu masih termenset, terekam oleh orang yang bicara, di situ ada ini, di situ ada ini, di situ ada ini, sehingga rekaman otak kita itu penuh dengan apa ya? Hal-hal yang disebut jin, setan, genderuwo, pocong, kuntilanak. yang puasa jenis itulah ya. Kita lihat kalimatnya begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bersujud. Sujud itu tahluk, Ya. bekti. Jangan sujud langsung begini, jangan ya. Luas maknanya. Insan itu terlihat, jin itu tidak terlihat. Makanya ada keterangan. Jin itu artinya tidak terlihat. Apa saja yang tidak terlihat itu disebut jin. Jadi jangan pas ngomong jin konsepnya genderuwo. Yang namanya tidak terlihat ya luas. Ya. Yang tidak terlihat ya luas. Napas kita tidak terlihat, kentut kita. Ya. Jadi kalau ada orang bergaul dengan jin, pikirannya jangan terlalu mindset, terlalu ekstrim. Jin artinya tidak terlihat. Berarti malaikat tidak terlihat, termasuk bahasanya jin. Iblis tidak terlihat. Termasuk pedes pun kan nggak terlihat. Rasa itu tidak terlihat. Jadi di saat ada orang mengatakan jin, jangan di sini langsung mengkonsep kepada wujudan. Ya. Karena wujud itu mengkonsep segalanya. Contoh, ada orang mengatakan pedes,
jangan langsung ke cabe. Ya. Ya, kalimat pedes aja jangan langsung ke cabe. Merica juga pedes. Ditampar juga Pedes. pedes. Apalagi masih banyak loh. Itu bawang merah di sisir itu kan Pedes uapnya juga. juga pedes. Nah, jadi kalau kalimat pedas, pikirannya jangan cuman ke cabe. Ya. Kalau pas ada kalimat jin, jangan langsung pocong, jangan langsung genderuwo, jangan langsung siluman. Jadi sangat luas. Kalimat jin artinya tidak terlihat. Konsepnya mulai dibuyarkan dong. Jin, pocong. Oh, berarti jin itu bukan cuma pocong. Walaupun pocong termasuk jin, tapi jangan langsung dititikkan. Iya. Oh, kalau jin itu, kalau pocong ya jin. Kalau siluman ya jin, jangan, masih banyak. Jin itu kalimat. Kalau jin artinya tidak terlihat. Ayo yang tidak terlihat di dalam diri kita apa? Yang tidak terlihat. Frekuensi tidak terlihat, napas tidak terlihat, bau tidak terlihat, ya. Nama itu. Ya, Nama nggak kelihatan. nama juga enggak. Mana yang namanya Pak Camro nih? Ya enggak kelihatan juga kan yang mana. Adanya daging, dada. Jadi makanya di dalam kalimat ini pintar masukkan ya. La ilaha illallah itu kalau syariatnya tiada Tuhan selain Allah. Makrifatnya tiada nama selain wujud, karena Allah itu artinya wujud. Allah itu bahasa Arab ya. Gusti Allah itu bahasa Arab. Artinya wujud, ada, nyata. Bagaimana menerangkannya? Ini bukan HP. Kalau ini HP, mana yang disebut HP? Yang mana yang disebut HP? Coba yang mana? Bingung kan? Iya. Yang disebut HP yang mana? Ya semua. Semua kan? Makanya wujud. Adanya wujud. Udah, kalau ngomong wujud, titik enggak? Jadi Gusti Allah mengatakan, kalau kamu kepingin mencari saya, harus ada sekatmat titik akhir. Ini wujud. Ya udah. Tapi kalau ini gelas, yang mana yang disebut gelas? Nggak ketemu. Kan itu hanya nama. Ya kan? Ini disebut korek. Itu juga nama. Karena dicari nggak ketemu. Yang namanya korek yang mana? Ada cuma plastik sama besi itu. Nah, berarti kan kalau kembali lagi nih ke yang tadi itu jin. Nah, itu kan tidak terlihat. Berarti bukan wujud. Ada yang kalimat wujud cetha ana nyata. Ya, ingat ya. Gusti Allah itu artinya ada, nyata, terlihat. Lah kalau kalimat ada, kentut ada enggak? Ada. Tapi tidak terlihat kan? Ya. Ruh ada enggak? Ada. Tapi tidak Terlihat. Jadi kalimat Allah ya, kalimat huruf Allah itu alif, lam, ha. Itu artinya ada. Nah, kalau ngomong ada berarti bukan cuma wujud dong. Ya. Wujud, ada, nyata. Wujud, ada, nyata. Yang tidak terlihat berarti tetap ada kan? Ya. Cuma tidak terlihat, tapi kan ada kan? Ada. Kentut tidak terlihat tapi ada. Ada. Rasa pedas Ada. ada. Bukan diwujud, wujudnya bisa cabe, Merica. merica, Bawang merah. tamparan, ya kan? Pedas itu hanya ada, Tapi tidak. tidak terlihat. Mau mencari wujudnya, yaitu tadi wujudnya cabe, merica, bawang merah, sandal. Kalau dikirim kan pedas. Omongan juga pedas. Ya kan? Berarti ada itu bisa diwujudkan tapi nggak satu. Macam-macam. Jin ada, tapi kan tidak terlihat. Wujudnya jangan satu, buahnya. Oh, gitu gambarannya. Gambarnya begitu. Artinya kalau wah di situ ada jin. Yang ngomong jin ini apa sono? Ya sini. Yang ngomong jin di sana apa di sini? Di sini. Suara ada nggak? Ada suara. Cuman tidak terlihat. Berarti suara kita juga jin dong. Oh. Lah kan suara tidak terlihat. Tapi ada kan jin artinya yang tidak terlihat. Ya. Jin artinya tidak terlihat. Suara manusia jin dong. Kan tidak terlihat. Ya. Jadi di saat ada orang, wah Pak Jamro ini bisa gaul sama gaib. Sebenarnya kalau tahu ketawa. Semua manusia sudah gaul sama gaib kok. Gaib itu artinya tidak terlihat.
jin tidak terlihat. Nah ini maksudnya tanda kutip bergaul itu, setahu saya itu bergaul itu ya, Dengan wujud. maksudnya bergaul itu ngobrol. Ah. aku sama. Sama Mas Tri. Ah. Nah ini bergaul ngobrol. Berarti dengan yang wujud kan? Dengan yang ada gitu loh. Kamu bergaul dengan yang wujud. Kalau bergaul dengan Yang tidak jin, wujud. suara itu, Hmm. katanya suara itu jin. Yo, masa bergaul sih? Bergaul itu ibarat kita bertatap muka, berteman, Berkomunikasi. berkomunikasi. Coba kalimat bergaul ada. Kalau di saat bergaul itu ada apa aja? Kalimat yang bergaul. Tanda tanya, saling jawab. Itu kan bergaul ya. Saling peluk, bergaul ya. Ya. Coba diluaskan kata kalimat bergaul. Jangan bergaul itu hanya dengan yang wujud. Ya. Bergaul yang tidak ada wujudnya, coba yang tiap hari kita lakukan tanpa sadar loh. Kita bergaul tiap hari dengan yang tidak wujud. Coba bayangkan yang tiap hari. Mangan, Rosok. rasa, Rasa. itu berarti kita bergaul tanpa Wujud. rasa apa? Gini aja lah. Kalau orang bangun kalau rasa itu masih bisa ngomong cabai pedas. Karena yang ditunjuk cabai, rasa asin. Padahal sebenarnya rasa itu adanya di Lidah. lidah. Coba kalau sakit, pahit semua. Ya. Berarti rasa bukan ada di wujud cabai, Di lidah. ya kan? Ya. Berarti rasa adanya di Yang rasa manis adanya di lidah. Kalau sakit kan pahit semua. Ya. Makanan jadi pahit. Kebanyakan orang. Nah. Kalau badan nggak enak, dibilang suruh makan apa? Lahir nggak enak, pahit gitu. Jadi di saat kita mengatakan ini kopi manis, ini kopi pahit, sebenarnya bukan kopinya. Lidah kita. Lidah itu adalah sumber rasa, yaitu yang disebut Sang Maha Rasa. Ya, Gusti Allah nggak ada. Kan Allah artinya ada, nyata, wujud. Wujud itu jangan langsung muka. Wujud itu artinya rupanya, bentuknya. Luas ya, bentuknya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, rupanya Gusti Allah. Alam semesta di Al-Fatihah itu ada kalimat yang ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam itu disebut Tuhan loh di dalam Al-Fatihah. Jadi kalau kita mau melihat Gusti Allah, jangan melihat satu persatu, tapi melihat lingkup. Kita semua ini hanya bagiannya Gusti Allah. Puzzle. Contoh, ini disebut rumah. Kan ada kursinya, ada temboknya, ada usuknya, ada gendengnya. Oh, kayak rumah ya. Ya. Tapi usuk tidak boleh ngaku Ya. rumah. Kita bagiannya Gusti Allah, tapi tidak boleh ngaku Gusti Allah. Ini kan rumah, disebut rumah kan kesatuan. Karena Gusti Allah itu satunya kesatuan. Indonesia satunya kesatuan. Di Aceh ada Indonesia toh? Ya. Aceh bagian Bagian daripada Indonesia. Ini dirian saya. disebut raga. Raga. Kan nggak sama, beda-beda. Ada tangan, ada kepala, beda-beda kan? Tapi tetap satu raga. Mas Tri. Ya kan? Nanti dikasih nama, namanya Mas Ari. Hanya nama itu hanya untuk menunjuk. Setelah saya berhadapan dengan nama, tergantung yang dihadapin. Kalau dihadapin yang lebih tua, pasti jenengan. Iya. Lebih menghormat gitu loh. Anda. Jadi nama itu hanya frekuensi atau predikat. Nama itu adalah pengantar untuk mengenalkan. Nama Gusti Allah itu pengantar untuk melihat wujud. Nama Mas Ari pengantar untuk melihat wujud. Ini mumet juga ya. Ini bahasa ini mumet loh. Mumet. Nah, jadi ini saya mohon maaf, makanya saya nanti para subscriber untuk datang ke sini, setiap santri, setiap orang itu tidak bisa menerima analogi satu peribahasa, ngono lho. Ya. Kadang-kadang tiga orang ini bisa berbeda analogi.
analogi ini belum nyambung, masih saya korek analogi yang lain. Kadang-kadang satu ini udah paham saya, tapi yang ini wah mumet nih. Nah ini kan bingung. Jadi analogi yang mana yang perlu disampaikan? Jadi tadi kembali kepada kalimat wujud. Pokoknya wujud itu ada, nyata, terlihat. Wujud ada wujud ada, nyata, terlihat. Kita ini nggak bisa terlihat secara ilmu keseluruhan, tidak terlihat sebenarnya. Pocong ada, nggak usah ngomong pocong lah. Yang ngomong pocong kan ini mulut. Berarti itu kan tidak terlihat. Suara pocong kan tidak bisa terlihat. Bisanya terdengar. Berarti tidak terlihat. Jin. Gusti Allah. Artinya kan Gusti Allah tidak terlihat. Gusti Allah wujud ada, nyata. Oh enggak. Jin yang tidak terlihat tuh. Semuanya sebenarnya ujung atasnya ya, ujung tombak paling tinggi. Gusti Allah menciptakan malaikat, iblis, jin, manusia, segalanya. Ujung tombak paling akhir yang punya segalanya Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi jin dan setan dan iblis itu hanya semuanya digantung, diwujudkan, diatur oleh Gusti Allah. Nyambung nggak begini? Pusat utamanya tetap maha hidup ya. Yang punya maha hidup hanya Gusti Allah, artinya wujud ada, nyata. Nah terus kita siapa? Ya, Jin itu siapa? Bagian darinya. Bagian daripada Gusti Allah. Contoh, saya kalau lihat motor itu langsung yang disebut kamu, yang platnya itu loh. Wah, Ari motornya. Padahal konsep saya melihat motor, Enggak tapi orangnya konsep saya kepada orang yang punya. ya enggak. Di saat saya melihat motormu itu kan pasti motormu platnya paham toh? Langsung, oh ini motornya Ari, walaupun yang pakai orang lain. Oh iya. Ya kan? Itulah ciri. Kamu melihat jin, jangan lihat jinnya yang menciptakan, yang mengadakan. Masuk nggak? Berarti kalau lihat demit langsung nyebut nama Gusti Allah berarti. Ya, makanya dia minggir. Allahu Akbar. Tambahi. Tapi cerita dulu itu iblis itu katanya menentang Gusti Allah, maksudnya menentang itu Mbak Lelo lah gitu lah. Mbak Lelo, tidak Mbak Lelo setuju. gitu lah. Enggak tunduk dengannya. Yang menciptakan tidaknya tunduk siapa? Yang menciptakan tunduk siapa? Contoh, kamu bisa tunduk yang gini. Kamu bisa mencari nafkah, tunduk kepada istrimu. Bang, sebagai kepala keluarga harus cari makan dong, cari nafkah dong. Karena kamu tunduk, kan karena ada ruhnya. Ruh siapa? Gusti. Surat Qaf ayat 16 mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Ini Gusti Allah. Kamu tunduk sama istri, takut sama istri karena kamu ada ruhnya. Coba kalau ruhnya keluar, nah, diem baik. Kalau ruh kamu keluar, kan berarti mati. Nah, diomelin sama istri, diem, nggak nentang. Indranya ketutup semua, nggak benar. Nah, kamu merasa takut, merasa bertanggung jawab karena ada ruh. Berarti yang merasa bertanggung jawab bukan kamu, ruhnya. Bang, cari nafkah dong. Kamu merasa tanggung jawab. Iya ya, saya seorang suami harus cari nafkah. Di saat kamu mengatakan iya ya, itu kan ruh. Coba ruhnya keluar, apakah bisa ngomong? Mumet ya, belum ketemu ya? Belum ketemu. Kita bisa ngapa-ngapain kalimatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan satupun selain kekuatannya Gusti Allah. Jadi kekuatan apapun hanya miliknya Gusti Allah. Itu kalimatnya jelas loh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di saat mengatakan kekuatan, jangan pikir yang kalau digolok kuat.
Kebal. Kalau ditembak jangan terlalu jauh dulu. Ini saya ngangkat, ini kekuatan siapa? Gusti Allah. Kalau nggak kuat, ya saya kan nggak ada. Coba ruhnya cabut, kan nggak bisa ngangkat HP. Bletre gitu lah. Langsung tiduran. Kalau ruhnya sudah dicabut, kan sudah begini. Ya, bletre. Berarti yang ngangkat HP ini adalah Sang Maha Hidup, namanya ruh. Ruh siapa? Ruh siapa itu? Jelas, ruh kan Gusti Allah. Iya. Ruh itu kebal. Tidak ada ruh ditembak mati. Nah, ya. Orang angin kok. Bolong gimana angin? Ya, angin bisa disembelih nggak? Nggak bisa. Nah, Angin bisa dibakar nggak? Angin bisa ditembak nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Gusti Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati, kekal terus abadi. Itu yang dimaksud. Kalau ini kan nanti berevolusi. Namanya manusia mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir, terus nggak ada berhentinya. Kalimatnya di Asmaul Husna, baqo atau baqi atau khalidina fiha abada, hidup selama-lamanya. Jadi roh tidak pernah mati. Yang mati itu raga, karena rohnya keluar, raganya mati, dikubur, berevolusi dengan bumi. Kita tiap hari makan bangkai nggak berasa, makan bangkai mayat. Coba yang punya sawah, Ya. sawahnya deket kuburan, itu padi itu ngisep apa? Ya, sari bumi. Sari bumi. Dari apa saja kan? Ya. Macam-macam lah pokoknya. Ya. Kita makan jenazah, Iya. tapi tidak merasa makan Iya. jenazah karena sari padi bumi. bumi Sudah diolah diolah. sama tanaman itu. Coba masih bingung nggak? Yang ada Gusti Allah, yang nyata Gusti Allah, yang wujud Gusti Allah, kita ini tidak ada. Kenapa saya katakan? Nyari saya kan nggak ketemu. Kamu memang. Nggak ketemu kan? Makanya nggak ada. Secara sudut pandang makrifat, wah ada kok Jamroni. Itu secara sudut pandang saya. Makrifat coba carilah, coba kamu cari sendiri. Kanjeng Nabi ngendika, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang bisa mencari dirinya bakal ketemu Tuhan, Hanya. bakal ketemu Tuhannya. Kira-kira iki sopo? Tadinya kamu ada nggak wis? Nggak ada tadinya. Nah, nggak ada. Sekarang kok ada? Pasti bakal tidak ada yang namanya raga ini. Nah, tapi Ruhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Gusti Allah balik marang Gusti Allah. dari Nah, berarti nanti ruh saya kembali ke Gusti Allah. Nah, itu nanti hidup lagi nggak? Nah, di surat yang kaifa takfuruna itu Al-Baqarah ayat berapa, mohon dibuka. Kaifa takfuruna, saya lupa itu. Jadi manusia itu di pertama ya, dimatikan, dihidupkan kembali, dimatikan kembali, dihidupkan kembali, dan seterusnya. Itu rujukannya ada di surat Al-Kahfi juga, mohon nanti saya jelaskan di bawah di deskripsi ya. Jadi manusia itu tadinya tidak ada, itu adanya di huruf ba. Al-Quranul Karim itu semuanya 6.666 ayat, diringkes menjadi satu surat Al-Fatihah, berarti 7 ayat. Diringkes menjadi satu ayat, namanya Bismillahirrahmanirrahim. Diringkes lagi menjadi satu, menjadi huruf ba. Huruf ba itu artinya yang ada, ini Gusti Allah yang ngomong ya, yang ada itu saya, yang mengadakan itu saya, yang mentiadakan itu saya, yang ngurusin apapun itu saya. Itu Gusti Allah. Nanti judulnya, mohon, judul memori roh, kalau nggak salah video 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu ada judulnya memori roh. Kalau memori roh kita diaktifkan, itu akan tahu saya dulu pernah hidup di mana, casingnya apa.
Sekarang kan casingnya sekarang ya, Mas Ari bin Adi Sucipto. Oh, di Yang sekarang ya, Oh. yang tahun 2024 bulan Oktober namanya Mas Ari, binnya Adi Sucipto. Setelah memori ruhnya aktif, dia tahu 309 tahun yang lalu casingnya tahu. Berarti dulu saya pernah hidup. Kan bingung kan? Ampuh kamu. Mumet ya? Bingung kan? Al-Qur'annya Al-Qur'annya kaifa takfuruna. Nanti kalau kamu sudah tahu memori roh kamu diaktifkan, tahu sekarang umpamanya hidupnya susah banget toh. Ya. Oh, Tuhan gak adil. Tapi pas memori ruh diaktifkan 309 tahun yang lalu, tahu, waduh saya dulu pernah jadi bos kaya raya ini satu kabupaten. Lah tapi memori roh kuwi bisa diaktifkan apa Bisa enggak? diaktifkan. Oh bisa. Itu kapan ya? Kapan? Nah, Sopo sih iso lho? Apa sih bahasa Indonesia? semua bisa yang tahu? mengaktifkan memori roh. Semua Semua asal ada kemauan. Caranya gimana caranya? Caranya. Caranya. Perlu dicoba ini. Tolong subscriber, itu video yang judulnya Memori Roh, videonya sudah tonton dong. Iya, Videonya sudah ya. eh, Itu nanti sistemnya tirakat. Waduh, ya itu yang Ya. muati. Ya harus ada tirakat. Masa Man nggak betah lapar nih. enggak, yang namanya tirakat enggak harus lapar. Tirakat umumnya hening. Bersemedi. Ya, bahasa Jawanya Ah. semedi Ya. atau semadi Ya. atau i'tikaf atau tafakur atau kholwat. Banyak amat nih yang mana nih Muhammad? Ya, yang kira-kira saya tahu aja lah. Ya, Menginginkan cipta gitulah. ya semadi semeleh marang du Ya. madi atau narimo ing pandum. Jadi nyari tempat yang hening. Makanya orang Jawa bilang nanging nungkong. Kalau sudah gong itu sudah suwung atau sudah fana, sudah lost doll. Makanya nanti sama gaib enak, gaib juga ayo mau ngapain lo. Jadi kalau ada gaib itu bukan mau ganggu, malah dia bingung. Waduh, ini orang datang nih. Wong Sowo nggak. Nah, umpamanya logikanya gaib itu dalam bahasa umumnya yang merajai gaib itu Nabi Sulaiman. Yang terkenal ya. Ya. Nabi Sulaiman itu merajai gaib Gaib. terkenalnya. Yang bisa ngomong sama hewan itu. Nah, kalau kita CS sama Nabi Sulaiman, masa bisa sih? Ya korinya lah ya. Kita berakrab dengan korinya Nabi Sulaiman. Lah yang lain kan nyindir. Contoh, kamu kalau CS sama preman kelas kakak, ya ada yang berani nyolek nggak? ya oke paham. Tapi maksudnya yang maksudnya biar CS sama Nabi Sulaiman. Itu korin. Itu ada Korin. ayatnya. Oh apa itu? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayatnya Gusti Allah untuk Nabi Sulaiman yang disampaikan kepada Ratu Balkis yang menjadi istrinya. Artinya begini, surat, contoh begini loh, itu surat dari Gusti Allah. Kalau kamu dapat surat dari orang yang paling anggap besar, efeknya bagaimana? Kalau ya surat dari pacar, efeknya gimana? Getarannya gimana? Ya. Gue lah gitu lah. Coba kalau kita dapat surat dari presiden, bergetarnya seperti apa? Bisa. Vibrasi ya kan? Vibrasinya dapat surat dari presiden. Lah sebenarnya kita itu sudah dapat surat dari Gusti Allah. Lah surat Al-Fatihah itu dari siapa? Tapi nggak bergetar. Lah ini bedanya. Dapat surat dari Bapak Presiden, getaran. Deg-degan, mau diapain, kenapa, salah apa. Sampai itu